Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu, pada minggu lalu ya tepatnya, kita sudah belajar bagaimana cara membuat form transaksi pembelian. Nah, di sini kita sudah membuat form transaksi pembelian, sudah berhasil semua kemarin, sudah ada total pembeliannya berapa, kemudian kita beli dari toko apa. Nah, pada hari ini kita akan membuat form transaksi penjualan. Oleh karena itu, pertama untuk membuat form transaksi penjualan, kita harus mengklik dulu tabel jual. Nah, dari tabel jual lalu kita pilih create. Nah, lalu kita pilih form. Ya. Nah, maka langsung ada form transaksi penjualan ya. Nah, kalau sudah lalu kita design view. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi input ya, transaksi penjualan. Oke. Nah, kemudian tabel detail jual ini kita nggak perlu, jadi ini kita delete. Oke, kemudian kita masukkan query penjualan yang sudah kita buat. Nah, jadi query ini kita custom ya kemarin ya, berdasarkan keinginan kita. Oke, nah ini kita pilih choose from a list. Nah, jadi biarkan saja tetap so query penjualan for each record in tabel jual using ID jual. Ini kita finish saja. Oke. Kemudian, nah ini kita rapikan. Labelnya kita nggak perlu, kita delete. Kemudian kita tarik di sini ya. Ya, kita rapikan. Oke, nah, kita kasih jarak. Nah, ininya mungkin nggak usah terlalu besar, 16 cukup. Oke, nah ininya 17. Oke. Kemudian kita masukkan button di sini atau tombol ya, karena kita sudah buat sebelumnya, jadi kita cukup mengcopy dari form barang ya. Jadi kita copy, kita paste di sini. Oke. Nah, oke. Selanjutnya kita simpan dulu, kita Ctrl S, kita jual, kita simpan form transaksi penjualan. Oke. Nah, oke, kalau sudah Ctrl S, kemudian kita klik kanan, kita klik form properties. Nah, di sini pop up-nya kita yes-kan agar mudah digerakkan ya. Modalnya yes. Kemudian record selector ya, ini kita no-kan. Oke. Sudah, Ctrl S, kita coba kita jalankan. Nah, sudah ada. Oke. Oke, ini kita coba kita delete dulu, kita new. Nah, jadi di sini nomor faktur. Ini nomor faktur kita inputnya manual ya. Ya, FC misalnya 001. Kemudian tanggalnya pun kita input manual. Nah, ID pelanggannya misalnya kita cari ya misalnya Rahmat ya. Nah, ini note-nya atau catatannya. Kemudian untuk menambahkan barang ya di kode, misalnya beli beras. Nah, ini kodenya masih terlalu kecil ya, nggak terlihat beras. Nah, ini pun harus kita rapikan, misalnya kodenya nggak usah terlalu besar. Oke, jumlahnya misalnya beli 2 kilo, masih ada berlebih. Nah, oke, nah sepertinya ID jual nih kita nggak perlu, nanti kita hapus, kita catat saja apa kekurangan. Kemudian totalnya ini belum ada pemisah ribuan. Kemudian kita coba kita tambah minyak goreng ya, kita tambah 1 ya, jadi belum ada pemisah ribuannya ya, jadi ini agak membingungkan. Kemudian totalnya pun belum ada ya, jadi ini baru ada total per item tapi total keseluruhan belum ada. Nah, nanti kita tambahkan. Oke, sekarang kita ke design view dulu. Pertama kita akan menghapus ID jualnya karena ini nggak perlu ya.
ID jualnya kita hapus, kita Ctrl S. Jadi kita coba. Nah, kemudian kodenya nggak usah terlalu besar. Oke, harga jualnya potong. Nah, kita rapikan sedikit jumlahnya, mungkin nggak usah terlalu lebar. Kode ya, oke, kita paskan sampai ke ujung ya. Nah, oke. Nah, kalau sudah kita Ctrl S. Nah, jadi agar tidak berubah pengaturan ininya tadi di subformnya, maka Ctrl S lalu kita close formnya. Baru kita buka dari sini ya. Klik kanan design view. Oke, nah maka nggak berubah ya tampilannya ya. Biasanya kalau kita tidak kita close tapi kita langsung ke design view, dia nanti lebarnya dia berubah lagi. Maka kita design view. Nah, kemudian kodenya ya, kita perbaiki dari awal dulu. Yang pertama itu ID jualnya atau nomor fakturnya tidak otomatis ya. Nomor fakturnya tidak otomatis. Kemudian tanggalnya juga tidak otomatis. Nah, maka ini kita perbaiki. Untuk memperbaikinya, ini adanya di tabel jual. Maka kita buka tabel jual, design view. Oke, nah yang pertama kita perbaiki dulu nomor faktur. Agar otomatis, maka data tipenya kita ubah menjadi auto number. Ini kita ubah auto number. Ya, katanya nggak bisa diubah karena ada datanya ya. Oke, nah maka ini kita close dulu. No. Oke, kita buka, kita open. Nah, ini kita hapus dulu tadi ya. Kita delete dulu. Oke, yes. Nah, baru kita design view. Nah, kita ubah jadi auto number. Auto number. Oke, lalu Ctrl S. Nah, nggak bisa juga karena Microsoft Access allow only one auto number field per tabel. Jadi hanya bisa ada satu auto number. Nah, maka ini kita biarkan short text, tapi kita akali. Jadi di sini sudah ada auto number yaitu ID jual. Maka ID jualnya kita ubah. Captionnya kita ubah di sini. Oke. Nah, jadi captionnya kita ubah di sini menjadi faktur misalnya. Atau oke. Faktur. Nah, untuk formatnya kita ganti. Karena faktur 2, jadi kita buka petik 2 FJ petik 2 0 0 0 0-nya 5 kali. Jadi nanti 0 yang kelima ini akan bergerak increment dari 1 2 3 4 5. Oke. Nah, kalau sudah kita Ctrl S. Nah, kemudian kita pindah lagi ke tanggal. Nah, tanggal itu masih manual, maka supaya tanggalnya otomatis default value-nya kita ketik sama dengan no kurung buka kurung tutup. Kita Ctrl S. Oke, kita Ctrl S, kita close. Nah, kita buka kembali form transaksi penjualan. Ya, kita buka design view. Nah, walaupun sudah kita update di tabelnya, tapi formnya tidak terupdate secara otomatis. Kita harus mengganti secara manual fieldnya. Ya, misalnya field yang pertama ini ID jual, kita delete. Nah, kemudian oke, kita coba kita lihat dulu. Nah, ini nomor fakturnya nggak otomatis ya, ini kita coba kita delete. Ya, nah tanggalnya sudah otomatis, tapi nomor fakturnya enggak. Maka ini kita perbaiki. Nah, jadi nomor fakturnya kita delete. Kita ngambilnya. Nah, karena kita ngambilnya tadi nomor faktur nggak bisa secara otomatis, kita ambilnya ID jual. Jadi ID jual kita drag. Nah, jadi karena captionnya sudah diubah, maka dia akan berubah secara otomatis menjadi faktur di sini ya. Oke, kemudian ini kita besarkan fontnya. Fontnya kita besarkan agar lebih mudah terlihat. Misalnya warnanya biru, di bold 18. Oke, 18 ya, kita coba atur. Oke, nah ini kita lebarkan sedikit.
kita ganti menjadi pelanggan. Oke, nah ya, oke sudah. Ini kita geser sedikit. Oke, ini kita lebihkan sedikit lah. Oke, kita Ctrl S, kita coba. Nah, jadi di sini untuk nomor faktur sudah otomatis ya. Jadi ketika kita pilih pelanggan, misalnya Rahmat, nah dia akan terisi secara otomatis. Tapi dia nggak mulai dari satu, karena kita sudah tadi melakukan uji coba beberapa, maka dia mulainya dari 4. Nah, jadi dia akses ini dia merekam record yang telah ada. Jadi walaupun kita hapus, dia nggak akan mulai dari satu lagi, tapi dia akan tetap melanjutkan. Oke, nah kemudian ini karena kita lebarkan, jadi dia lebar juga. Kita lebarkan sedikit. Oke, kita Ctrl S, kemudian kita close ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya itu total ya. Nah, jadi totalnya ini nggak ada pemisahnya. Jadi ini kita klik kanan, pilih properties. Nah, formatnya kita ganti menjadi standar. Ya, desimalnya kita 0 kan saya. Oke, maaf. Desimalnya kita 0 kan. Oke. Kalau sudah, kita coba. Nah, kita masukkan Rahmat membeli. Ya, ini tadi belum lebar ya, masih terpotong. Nah, kita coba, kita desain view lagi. Nah, itu kode ya, kodenya berarti kurang lebar. Kodenya kita lebarkan. Nah, kemudian kita klik kanan, ini properties. Nah, ininya kita ganti mungkin 10 ya. 10, ininya tadi masih banyak berlebih, berarti cukup 2 cm. Nah, kalau sudah Ctrl S, nah, kita cek. Nah, ini dia. Oke, Rahmat. Jadi sudah lebar ya. Sudah lebar. Rahmat membeli beras, jumlahnya 2 kilo, kita enter. Nah, maka totalnya langsung 26.000, udah ada pemisahnya. Lalu Rahmat beli minyak goreng 1 liter. Nah, langsung ya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan total keseluruhan belanja ya. Jadi di sini sudah ada subtotalnya. Total per item sudah ada, tapi total keseluruhan belum ada. Nah, maka ini kita desain view. Nah, karena total tadi itu adanya di subform, maka kita mengeditnya di subform. Ini kita close, kita buka subform penjualan ya, query penjualan subform. Ini kita desain view. Nah, kita cek ke datasheet view. Nah, di sini datasheet view, kita home. Nah, kita tambahkan sini sigma. Jadi totalnya ini kita sum. Nah, jenis barangnya kita count. Jadi ada 2 jenis barang. Kita Ctrl S, kita buka form transaksi penjualan, kita buka, kita open. Nah, sudah ada. Nah, tetap pertama kali harus kita klik ini ya, manual ya, kalau udah Ctrl S. Oke. Nah, kemudian kalau kita melakukan transaksi penjualan, biasanya ada total belanjanya berapa, kemudian total uang pelanggan itu berapa, dan kembali berapa. Nah, maka kita akan menambahkan itu di sini ya, di bawah button. Kita ke design view. Oke, nah ini kita turunkan sedikit biar ada space ya, ada tempat di sana. Oke. Nah, kita tambahkan di sini nanti. Nah, untuk menambahkannya kita menggunakan kita pakai combo, kita pakai text box ya. Oke, kita pakai text box. Jadi text boxnya di sini. Oke, ini misalnya yang pertama ini totalnya berapa, total. Ini kita geser sedikit ke sini, total. Kemudian kita buat lagi
Oke, kita buat di sini misalnya cash-nya berapa, uangnya berapa, total cash. Lalu kita buat desain di sini. Ini kembalinya berapa ya? Oke. Kembali. Ini kita besarkan sedikit. Oke, biar terlihat ya. Nah, jadi di sini dia unbound ya. Unbound itu artinya dia belum terikat. Nanti kita berikan perintahnya di sana seperti apa. Oke, ini kembalinya berapa? Oke, kembali. Nah, kemudian totalnya kita besarkan total. Kemudian ini cashnya. Ini masih unbound, nggak apa-apa. Ini mungkin yang ini agak kita besarkan ya, 22 jadi 24. Oke, ini kita naikkan ke atas. Oke, nah formatnya kita ganti formatnya jadi standar, dan desimalnya kita nolkan. Oke, nah jadi sebelum kita memberikan kode di sini, memberikan perintah, nah kita harus buat dulu di subformnya. Jadi kita buat di sini totalnya ya. Kita buat text box di sini. Di sini misalnya di sini subtotal. Nah, ini kita beri nama di sini subtotal aja. Subtotal aja. Nah, control source-nya, jadi kita klik titik tiganya. Sebelumnya kita simpan dulu Ctrl S, karena kalau nggak disimpan nanti nggak muncul di sini. Jadi dia adalah subtotal aja, sum dari total. Sum dari total. Nah, ini dia. Nah, ini ya, visible-nya kita nolkan. Jadi ini untuk kita melink aja nanti. Ya, formatnya kita ganti standar ya, desimalnya 0. Oke, kalau sudah kita Ctrl S. Nah, kemudian untuk yang pertama ini total, kita beri nama total aja. Nah, total aja, control source-nya itu adalah dari cari query, di query subtotal aja. Jadi nilai total di sini adalah berdasarkan dari subtotal aja yang di bawah ini yang kita buat ya. Kita oke kan. Nah, kalau sudah dia akan berubah sama dengan query ya. Nah, kemudian ini tadi total. Nah, ini kita beri nama cash. Oke, kita Ctrl S. Nah, untuk unbound yang kembali ya, ini boleh diberi nama misalnya kembali. Nah, control source-nya itu adalah kalau kembalian berarti cash ya, cash kita kurang dengan total. Oke, mana ya? Nah, ya, ini kita kurang dengan total aja. Oke, dan kita oke kan? Nah, ini teks formatnya oke. Kita formatnya rata kanan ya. Oke. Ctrl S. Nah, kalau sudah kita coba kita jalankan. Nah, jadi di sini sudah ada totalnya 38.000. Misalnya uangnya 50.000.
Nah, maka kita tekan enter, kembalinya langsung 12.000. Oke, untuk pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Jadi kita sudah membuat input transaksi penjualan beserta hasil penghitungannya ya. Ya, jadi uangnya berapa, total belanjanya berapa, dan kembaliannya berapa. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ya, jangan lupa subscribe dan like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.